Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Marwa. Saya berasal dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan proposal praktikum wawancara saya pada mata kuliah Psikodiagnostik 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Iramadani SPC MPC Psikolog selaku dosen mata kuliah Psikodiagnostik 2 yang telah membimbing saya selama pembuatan proposal ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Sebelumnya saya mengambil setting psikologi industri dan juga organisasi. Nah, poin yang pertama yaitu identitas interviewee, nama atau inisial berupa S, jenis kelamin perempuan, usia 48 tahun, pendidikan terakhir itu S1, suku Jawa, agama Islam, alamat M, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Selanjutnya ada identitas keluarga. Untuk ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya berinisial S, usia 66 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal L, dan status telah menikah. Untuk anak kedua berinisial S, usia 39 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal M. Untuk status telah menikah. Baik, lanjut ke poin ketiga, ada status pemeriksaan. Hari atau tanggal pemeriksaan itu Senin 11 Mei 2020, waktu dari jam 10 sampai jam 12, tempat di rumah interviewee. Tujuan pemeriksaan untuk melihat tingkat tanggung jawab interviewee selama bekerja. Masuk ke poin berikutnya, ada proses wawancara. Proses wawancara itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada prosedur wawancara dan yang kedua ada proses building rapport. Proses wawancara itu ada tahap persiapan. Saya mulai pada tahap persiapan itu dimulai pada tanggal 1 April 2020. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan maksud dan tujuan dari wawancara yang dilakukan. Kemudian meminta izin untuk melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan agar proses wawancara berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya adalah mencari landasan teori juga topik yang akan diwawancarai. Setelah itu interviewer menentukan jenis data yang akan digunakan dalam proses pengambilan data. Selanjutnya ada proses building rapport. Jadi proses building rapport itu membangun hubungan baik dengan interviewee. Proses building rapport sendiri dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan interviewer. Sebelum masuk ke proses tanya jawab, ketika interview datang, interviewer berusaha menyambut dengan baik si interviewee agar interviewee merasa nyaman dan merasa tidak terancam dalam kegiatan wawancara. Selanjutnya ada rancangan dan pelaksanaan asesmen, yaitu jadi di sini terdiri dari 3 aspek, ada kesadaran, kecintaan, dan juga keberanian. Nah, aspek indikator dari aspek kesadaran yaitu hadir ke tempat kerja dengan tepat waktu. Jadi di sini interviewee dapat hadir ke tempat kerja dengan tepat waktu. Selanjutnya menyelenggarakan proses belajar mengajar pada siswa. Karena kan tanggung jawab dari seorang guru adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dan selanjutnya itu menggunakan seragam kerjanya dengan rapi saat bekerja. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesadaran pada interviewee. Metode yang saya pakai ada 2, yaitu observasi dan juga wawancara. Sumber data saya dapatkan dari interviewee dan pelaksanaannya itu Senin 11 Mei 2020.
Nah, untuk aspek yang kedua, kecintaan, indikatornya berupa hadir setiap hari untuk bekerja. Indikator yang kedua yaitu tidak menunda waktu dalam melakukan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecintaan interviewee terhadap pekerjaannya. Metodenya saya lakukan ada 2 metode, yaitu observasi dan juga wawancara. Sumber data sama, saya dapatkan dari interviewee dan pelaksanaannya itu juga sama. Selanjutnya ada aspek keberanian. Indikator yang pertama yaitu mau mengakui kesalahan ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah ketika interviewee melakukan kesalahan, apakah dia mau bertanggung jawab atau tidak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab seorang si interviewee. Metode yang saya lakukan adalah wawancara dan sumber data saya dapatkan dari interviewee. Pelaksanaannya juga sama, Senin tanggal 11 Mei 2020. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi definisi operasional berdasarkan rancangan dan pelaksanaan asesmen di atas tadi, maka definisinya adalah tanggung jawab adalah kesadaran individu akan tingkah laku atau perubahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku seperti hadir setiap hari untuk bekerja, tidak menunda waktu dalam melakukan pekerjaan, dan mau mengakui kesalahan ketika melakukan kesalahan. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dalam pekerjaan dapat diartikan sebagai kesadaran individu terhadap kewajiban dan tugas dalam pekerjaannya. Nah, tanggung jawab sendiri memiliki aspek. Aspek yang pertama ada aspek kesadaran. Kesadaran dapat diartikan sebagai perasaan di mana seorang tahu, memahami, dan mengerti serta melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, seseorang yang mengakui tanggung jawab, memiliki tanggung jawab adalah dia memiliki atau memahami, mengerti hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua ada kecintaan. Kecintaan berarti yaitu kepatuhan dan kerelaan yang dimiliki seseorang dalam pekerjaannya. Jadi ketika individu itu sadar atau akan tanggung jawabnya, ia juga berusaha akan patuh terhadap pekerjaannya dan melakukan pekerjaannya dengan sukarela. Selanjutnya ada keberanian. Keberanian dalam hal ini berarti bahwa seseorang tidak ragu-ragu dan takut dalam melakukan pekerjaannya, meskipun dia mengetahui resiko dalam pekerjaannya itu. Selanjutnya ada daftar pertanyaan dari beberapa dimensi. Ada 3 dimensi yaitu kesadaran, kecintaan, dan juga keberanian. Nah, daftar pertanyaan untuk dimensi kesadaran sendiri yang pertama adalah apakah Anda pernah terlambat ketika hadir bekerja? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika harus bangun pagi untuk berangkat bekerja? Yang ketiga, apakah Anda selalu memakai seragam ketika bekerja? Yang keempat, apakah Anda menyelenggarakan proses belajar mengajar pada siswa? Yang kelima, bagaimanakah kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan pada saat membuka pelajaran? Yang keenam, kesulitan apa saja yang Anda alami dalam kegiatan pembelajaran siswa? Yang ketujuh, jika seseorang murid kurang memahami materi yang Anda sampaikan, maukah Anda menjelaskan kembali? Jadi mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti ini? Karena karena tanggung jawab dari seorang guru adalah mendidik, memberikan materi atau pengajaran yang baik kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada dimensi daftar pertanyaan dari dimensi kecintaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda selama bekerja di sini? Yang kedua, apakah Anda sering menunda pekerjaan Anda? Yang ketiga, pernahkah Anda tidak masuk kerja secara disengaja? Yang keempat, apakah makna pekerjaan menurut Anda? Yang kelima, apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? Yang keenam, apakah Anda pernah
berpikir untuk keluar dari tempat kerja ketika Anda mengalami kesulitan dan memiliki banyak kerjaan yang menumpuk. Jadi tujuan saya menanyakan ini adalah saya ingin menggali informasi tentang seberapa cintanya interview terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada dimensi pertanyaan dari keberanian. Yang pertama, seberapa pentingkah tanggung jawab menurut Anda? Yang kedua, coba Anda ceritakan mengenai permasalahan yang Anda hadapi dalam pekerjaan. Yang ketiga, jika Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Jadi tujuan saya mengajukan pertanyaan ini adalah saya ingin menggali informasi tentang tingkat tanggung jawab dari interviewee. Apakah si interviewee ketika melakukan kesalahan, hal apa yang dia lakukan? Apakah dia bertanggung jawab atau malah sebaliknya? Demikianlah presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mengetahui banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.